Pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama manusia? Tentu pertama, tidak menyakiti hatinya, tidak mencemarkan nama baiknya, tidak membencinya, tidak mengambil hak-haknya, tidak memfitnahnya, dan tidak menjatuhkan kehormatan dan nama baiknya, serta hal-hal buruk lain. Artinya, semua perbuatan buruk yang tidak ingin terjadi pada diri kita, kita pun tidak boleh melakukannya untuk orang lain. Itu batasan berbuat baik kepada orang lain dalam rangka menjaga hubungan baik tersebut. Maka untuk menyempurnakan ini, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, hadis nomor 2581 yang cukup terkenal, disebut dengan hadis iflas. Iflas artinya orang yang bangkrut, orang yang tidak punya apa-apa. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, dalam senda guraunya Rasul bertanya, dan biasa Rasul begitu untuk menyampaikan satu pesan penting bersama para sahabatnya, dia bersenda gurau. Disebutkan sahabat tersebut kemungkinan besar kalangan muhajirin dan juga ada sebagian dari kalangan ansor. Rasul bertanya, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Wahai teman-teman, tahukah kalian siapakah yang disebut dengan orang yang muflis, yang bangkrut? Maka spontan para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, disebut orang yang bangkrut adalah orang yang di antara kami yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Enggak punya dirham, enggak punya uang, enggak punya mata, enggak punya harta benda. Itulah gambaran para sahabat. Ternyata Rasul berkehendak lain dengan penjelasan itu. Maka dia bersabda menjelaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Begitu penggalan hadisnya. Rasul menjelaskan, sesungguhnya orang yang muflis, yang rugi, yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah di kalangan umatku, na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk dalam kelompok ini, adalah mayyati yaumal qiyamah, mereka yang datang nanti pada hari kiamat menghadap Allah, melewati perjalanan yang dahsyat, bi'sah, bangun dari kubur, al-hasyar, berkumpul untuk menghadap Allah, melaporkan semua amal perbuatan. Mereka datang dengan begitu banyaknya pahala salat, pahala siam, pahala puasa, dan pahala zakat, pahala memberi. Banyak yang datang kepada Allah membawa pahala puasanya, pahala salatnya, dan puasa dan pahala zakatnya. Subhanallah. Salat yang wajib, yang sunnah, puasa yang wajib, yang sunnah, zakat yang wajib dan yang sunnah, namanya infak dan sedekah dan lain sebagainya. Hadir kepada Allah begitu banyak pahalanya, tak terhingga. Tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka dikatakan orang yang rugi, padahal sudah membawa begitu banyak pahala dari amal-amal mereka? Ternyata kuncinya adalah ketika hablum minan nasnya tidak berjalan dengan baik selama hidupnya. Rasul contohkan, wa ya'ti qad syatama haza, dia juga datang membawa dosa semasa di dunia yang belum selesai tentunya, yaitu dosa asyatmu, mencaci maki.
Kalau bahasa kita mencaci maki, tentu ini kaitan dengan orang lain. Maka akhlak dalam Islam menyebutkan berapapun marahnya kita, jangan pernah keluar ungkapan cacian dan makian. Ketika kita membalas yang buruk dengan yang buruk kembali, berarti kita samalah seperti dia melakukan keburukan. Tapi tidak mudah, pemirsa yang saya muliakan, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu perlu perjuangan tentunya, perlu kematangan akhlak dalam Islam. Kemudian ada orang yang qazafahaza, yang dia tuduh berbuat kejahatan semasa di dunia, menuduh orang melakukan perbuatan buruk, ternyata itu beresiko di akhirat. Selama tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan. Kalau bisa dibuktikan, maka proses duniawi dilaksanakan karena hukumnya melanggar perintah, melanggar larangan Allah. Berapa banyak orang yang punya hobi menuduh orang lain berbuat buruk dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Yang ketiga, wa akala mala haza, mereka datang kepada Allah membawa dosa karena semasa hidupnya mengambil hak dan bagian orang lain. Na'udzubillah. Orang yang pamer akan kekayaannya, selain banyak unsur negatif sosialnya mendatangkan kecemburuan, tapi tidaklah mereka berpikir bahwa akan datang satu pertanyaan, harta didapatkan dari mana dan digunakan buat apa. Ketika ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam harta tersebut, maka berakibat buruk di yaumil qiyamah. Wasafakada mahaza, menumpahkan darah orang lain. Kemudian wadaraba haza, dan mereka menganiaya orang lain, berbuat zalim tentunya. Nah, hadirin, apa solusinya? Nah, dalam hadis disebutkan bahwa solusinya adalah amal ibadah pahala yang banyak tadi. Fayu'ta haza min hasanati, habis buat membayar kepada orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia fitnah, bayarkan dari pahalanya. Yang pernah dia caci maki, bayarkan dari pahalanya. Yang pernah dimakan hartanya, bayarkan dari pahalanya. Sampai kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatuhu, telah habislah semua kebaikan dan pahalanya, sementara masih banyak yang belum dibayarkan. Ukhiza min khotoyahum, diambilkanlah dari dosa-dosa mereka. Faturiha alaihi, ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar, kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Padahal di dunia ahli ibadah, puasanya banyak, sholatnya rajin, zakatnya ada. Tapi kenapa terjadi? Karena tidak bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk saling berbuat baik, bermaaf-maafan. Semua hubungan duniawi yang kurang bagus selesaikan sebelum ajal menjemput kita. Semoga dengan penyampaian yang singkat ini menjadikan iktibar buat kita semuanya betapa pentingnya menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Insyaallah Allah berikan kita keberkahan. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma arhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'azibna fa anta alaina qadir, wa barik lana fi ayyamina innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.